Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Isa Ansori, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenankan, pada kesempatan ini saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik, dibimbing oleh Bapak Agus Waluyo SPD SD sebagai pengajar praktek dan Bapak Ferry Misdi SPD sebagai fasilitator. Pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran sebagai pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi agar murid tidak kehilangan arah. Paradigma berpikir coaching. Tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah: 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan menatap masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan dari dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan potensi memberdayakan rekan sejawat. Kompetensi inti coaching. 1. Mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. 2. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami makna yang tidak terucap. Kompetensi inti coaching selanjutnya yaitu kehadiran penuh atau presence, adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan dengan coaching. Alur percakapan Tirta. Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah yang merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coachee. Tirta terdiri dari tujuan awal, di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini dari coachee. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang akan dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat.
Tanggung jawab di mana membuat komitmen atas hasil yang telah dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individunya. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruktif, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif, informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, lihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan instrumen. Dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasa kita sebut sebagai supervisi klinis. Tahap tindak lanjut berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para belajar dan memiliki ruang pengembangan lewat berbagai kegiatan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan semakin banyak melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasah kemampuan kita sebagai seorang coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu terdapat tantangan untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikkannya. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar selanjutnya. Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching untuk orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan dan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini, modul 2.3 coaching supervisi akademik. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional PSE. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan potensi belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran sosial emosional atau PSE
yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses swatching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh dalam proses swatching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan swatching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir swatching, yaitu 1. Fokus pada coaching. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang di masa depan. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan swatching kepada teman sejawat di sekolah, yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif atau menyimak. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu RASA yang digunakan oleh Julian Treasure. RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Ask, di mana R, Receive atau terima, yang berarti menerima, mendengarkan sebuah informasi yang disampaikan oleh Joji. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan Joji. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kotak mata, atau melontarkan kata. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada Joji, tidak terganggu dengan situasi yang lain. S. Summaries atau merangkum. Saat Joji selesai bercerita rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan Joji. A. Ask atau tanya. Joji mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum, membuat pemahaman Joji lebih dalam tentang situasinya. Hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi dan pertanyaan terbuka. Menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana, dan hindari menggunakan pertanyaan tertutup mengapa atau apakah atau sudahkah. Jika keterampilan swatching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Percakapan swatching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 Swatching Supervisi Akademik. Saya Muhammad Isa Ansori, CGB 9, SMA Negeri 1 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.